Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari matematika kelas 8 di semester 2. Nah, untuk semester 2 kelas 8 ini, kita akan mengawali bab pada teorema Pythagoras. Nah, kita mulai dari ini. Teorema Pythagoras itu dia selalu berhubungan dengan ini ya, segitiga siku. Jadi kalau misalkan kalian melihat suatu bentuk segitiga siku-siku harus ingat juga dengan yang namanya teorema Pythagoras. Nah, bunyi dari teorema Pythagoras itu sendiri yaitu pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, apa maksudnya? Nah, maksudnya, jadi dari bunyi teorema Pythagoras ini nantinya akan kita bentuk suatu rumus. Nah, di sini. Nah, di sini kan pada segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi miring adalah jumlah dari kuadrat tinggi dan kuadrat alas. Jadi, kalau misalkan kita deskripsikan menjadi sebuah rumus, maka sebelum ke rumus ini, kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sisi miring pada segitiga siku-siku, kemudian tinggi, dan alasnya. Nah, di sini udah ada gambar segitiga siku-siku. Nah, yang dimaksud dengan sisi miring itu bukan berarti garisnya miring ya. Kalau ini itu hanya kebetulan aja dia posisinya pada garis miring. Nah, sisi miring itu sendiri merupakan sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu sendiri tandanya ini ada tanda ini nih. Nah, yang kotak ini tandanya dia merupakan sudut siku-siku pada segitiga. Nah, jadi garis yang ada di hadapan sudut siku-siku, yaitu garis ini, garis dari A sampai C. Nah, ini merupakan sisi miring. Sisi miring, atau biasa juga kita sebut dengan hipotenusa. Ini istilah dalam matematikanya ya. Jadi kalau dalam matematika itu disebut hipotenusa atau diterjemahkan juga menjadi sisi miring. Ingat sekali lagi, bukan berarti dia garisnya miring, tapi karena dia berada di hadapan sudut siku. Nah, kemudian mana yang disebut dengan tinggi? Tinggi itu yang ini. Ini tingginya dari A sampai B. Ini merupakan tinggi. Nah, terus yang alasnya itu yang ini, dari B ke C. Nah, ini merupakan alas. Nah, jadi berdasarkan bunyi Pythagoras ini, sisi miring pangkat 2, jadi untuk rumus Pythagoras itu dia selalu berlaku kuadrat ya. Ingat di sini itu ada pangkat 2 dan ini tuh nggak boleh ketinggalan. Jadi sisi miring pangkat 2 itu merupakan tinggi pangkat 2 ditambah alas pangkat 2. Nah, jadi rumus utamanya itu dari sini. Nah, ini itu adalah turunannya. Ya, ini merupakan turunan dari rumus yang pertama. Jadi gimana kalau misalkan ternyata yang ditanyainnya itu tingginya? Nah, berarti kalau untuk mencari tinggi, itu berarti tinggal sisi miring pangkat 2 dikurangi alas pangkat 2. Atau misalkan yang dicarinya itu ternyata alasnya. Nah, berarti tinggal dibalik aja rumusnya. Jadi sisi miring pangkat 2 dikurangi tinggi pangkat 2. Nah, ingat ya, yang ditambah itu ketika mencari sisi miring. Nah, sisi miring ini sering juga disebut sebagai sisi terpanjang. Sisi terpanjang. Nah, karena dia merupakan sisi terpanjang, maka pasti dia ditambah. Dan anggaplah tinggi dan alasnya ini merupakan sisi yang pendek. Jadi ketika kita mau nyari sisi yang pendek, tinggi atau alas itu dikurangi, sedangkan kalau mau mencari sisi miring itu ditambah. Jadi letak perbedaan cuma di sini doang ya. Nah, misalkan kita akan mencari sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini ada dua contoh. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Nah, di sini kan ada sudut siku-sikunya itu sebelah sini nih. Nah, ini sudut siku-sikunya. Misalkan kita namakan ini huruf K, ini L, ini M. Oke. Nah, misal diketahui panjang dari K ke L itu dia 6 cm. Kemudian dari L ke M
itu 8 cm. Nah, jadi KL itu ini ya, KL dia 6, dan LM itu dia 8. Nah, yang ditanyakannya adalah KM, panjang KM. Nah, KM sendiri ini dia bertindak sebagai sisi miring. Nah, sedangkan untuk yang KL-nya ini kan, nah, ini itu dia bertindak sebagai alas. Nah, sedangkan untuk yang LM-nya, dia bertindak sebagai tinggi. Gitu ya. Jadi ketika kita mau mencari panjang KM, maka rumusnya menjadi KM pangkat 2, sisi miring kan, sisi miringnya itu kita ganti dengan KM. Ini. Sisi miringnya kita ganti dengan KM, sama dengan tingginya. Tingginya itu kan ini nih, LM. Ya, ini tingginya kita ganti sama LM. Jadi LM pangkat 2 ditambah alas. Alasnya itu ini. Alasnya itu KL. KL pangkat 2. Nah, sekarang LM pangkat 2. LM itu dia panjangnya 8. 8 pangkat 2. Ini kita tulis lagi dulu. Ditambah KL 6. 6 pangkat 2. Nah, ingat, yang harus kalian perhatikan itu 8 pangkat 2 itu bukan 8 kali 2. Tapi 8 pangkat 2 itu 8 kali 8. Jadi angka 8-nya itu dia ada 2 buah sesuai dengan pangkatnya. Jadi kalau misalkan 8 pangkat 3 berarti 8 kali 8 kali 8. 8-nya ada 3 gitu. Nah, tinggal dikalikan saja. 8 kali 8 itu 64. Dan kemudian yang 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu artinya 6 kali 6. Ingat ya, bukan 6 kali 2, tapi 6-nya ada 2. Terus kalian kaliin. 6 kali 6 itu artinya 36. Nah, di sini kita tulis lagi KM pangkat 2. 8 pangkat 2 itu tadi 64. Ditambah 6 pangkat 2 itu 36. Jadi KM pangkat 2 itu sama dengan berapa? 64 tambah 36? 100. Nah, di sini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena di sini masih ada pangkat 2. Sedangkan yang ditanyakan cuma KM-nya doang, nggak ada pangkat 2-nya ya. Nah, untuk menghilangkan pangkat 2 ini, maka harus kita akarkan. Ya. Jadi ini udah otomatis pangkat 2-nya hilang, jangan kalian tulis lagi. Terus di sini kalian tulis akar 100. Nah, apa itu akar? Jadi kalau misalkan kalian mau mencari nih akar 100, berarti kalian cari berapa dikali berapa yang hasilnya 100. Tapi ingat, angkanya itu harus sama. Nah, ternyata yang hasilnya 100 itu adalah 10 kali 10. Nah, berarti kita jawab akar dari 100 itu adalah 10. Jadi langsung aja diambil 10 ya. Jadi akar 100 itu 10. Jadi panjang KM itu adalah 10 cm. Nah, sekarang contoh yang kedua. Misalkan di sini segitiga A, salah. Nah, di sini misalkan siku-sikunya nih ya. Nah, ini adalah A, ini B, ini C. Nah, kita harus bisa menentukan dulu mana yang disebut dengan sisi miring. Apakah yang yang A, B, atau C. Ingat, sisi miring itu bukan berarti garisnya miring, tapi merupakan garis yang ada di hadapan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya, ini di hadapannya. Nah, berarti C-nya itu adalah sisi miring. Ya. Nah, misalkan diketahui A-nya itu adalah 5 cm dan B-nya itu misalkan 12 cm. Yang dicari adalah nilai C. Nah, berarti kita buat rumusnya dulu. Ya, sisi miring kuadrat. Berarti C
kuadrat sama dengan tinggi. Tingginya itu, nah untuk menentukan tinggi dan alas, kalau misalkan kalian ketukar juga nggak masalah. Misalkan tingginya mau pilih yang A boleh, tingginya mau pilih yang B boleh ya. Jadi di sini misalkan tingginya A pangkat 2, sedangkan alasnya B pangkat 2. Nah, apa bedanya yang contoh nomor 1 dengan contoh nomor 2? Kok ini mah ditulisnya 2 huruf, sedangkan kalau ini cuma 1 huruf. Nah, dia ditulis 2 huruf kalau misalkan ini ya. Jadi ini garis ini itu diwakili oleh dari K sampai L. Beda lagi kalau sama ini. Ini garis ini itu cukup diwakili sama huruf C. Garis yang ini cukup diwakili sama huruf B gitu ya. Semoga paham maksudnya. Nah, dari sini kita masukin lagi aja angkanya. C pangkat 2, A-nya itu adalah 5, pangkat 2 ditambah B-nya itu 12 pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan, ingat 5 pangkat 2 itu bukan 5 kali 2, tapi adalah 5 kali 5. Jadi berapa 5 kali 5? 25. Nah, kemudian 12 pangkat 2 itu bukan 12 kali 2, tapi 12 kali 12. Ingat 12-nya ada 2. Nah, tinggal kalian kalikan aja. Semoga kalian bisa mengalikan bilangan belasan. Nah, 12 kali 12 itu adalah 144. Kalau belum lancar perkaliannya, silakan latihan lagi aja ya. Nah, caranya nih ya, kalau misalkan ada yang masih bingung, 12 kali 12 itu dari mana? 12 kali 12. Nah, pertama kalian kalikan dulu 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Sekarang ke satunya, 1 kali 2, 2. Nah, simpennya itu setelah, jadi yang ini dikosongin, maju 1 gitu ya. 1 kali 1, 1. Nah, habis ini kita tambahin 4 tambah kosong, 4. 2 tambah 2, 4. Ini kosong tambah 1, 1. Jadi hasilnya 144. Nah, di sini 25 tambah 144. Jadi C pangkat 2 sama dengan 169. Nah, berarti ingat ini belum selesai. C-nya masih ada pangkat 2. Jadi kita harus akarin. Akar dari 169. Nah, sekarang kita cari. Akar 169 berarti berapa kali berapa? Yang hasilnya 169 tapi angkanya sama. Nah, ternyata kita perlu dapat 13 dikali 13. Jadi akar 169 itu sama dengan 13. Jadi ini hasilnya 13 cm. Nah, itu untuk contoh yang rumus pertama. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, misalkan kita mau mencari tinggi atau mencari alas. Nah, ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Misalkan diketahui ini 10 cm, yang ini 8 cm. Kita mau mencari nilai A. Ya. Nah, untuk mencari nilai A ini yang ditanyakannya nilai A ya. Nah, ini kan untuk mencari nilai A ini, dia kan bertindak sebagai tinggi, ya. A-nya itu dia bertindak sebagai tinggi. Jadi kita pakai rumus yang ini nih, ya. Jadi tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Nah, tingginya yang ditanyakan, atau kita tulis dengan huruf A, karena di sini diwakili oleh huruf A pangkat 2. Sisi miringnya itu ini tanda siku-sikunya di sini ya. Berarti sisi miringnya yang ini, yang 10. Jadi 10 pangkat 2 dikurangi alas. Alasnya itu yang ini. Ini alasnya. 8 pangkat 2. Jadi A pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2, itu artinya 10 kali 10 sama dengan 100. Dan 8 pangkat 2 itu artinya 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, jadi di sini 100 dikurangi 64. Jadi A pangkat 2 sama dengan 36. Jadi A sama dengan akar dari 36.
Nah, akar 36 itu sendiri berarti kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 36 tapi angkanya sama. Ternyata kita peroleh 6. Jadi hasil dari akar 36 itu adalah 6. Jadi 6 cm. Dah. Sekarang contoh yang keempat. Nah, misalkan ini ini A, B, C. Nah, terus siku-sikunya di sini ya. Nah, ingat, yang pertama kali harus bisa kita tentukan adalah sisi miring. Karena kalau alas sama tinggi, kebalik juga nggak masalah. Tapi kalau sisi miring ketukar itu bahaya. Nah, ingat lagi, sisi miring itu adalah sisi yang ada di hadapan sudut siku. Jadi yang ini ya. Nah, jadi sisi miringnya adalah AB. Nah, misalkan diketahui panjang AB itu adalah 13 cm, panjang CB-nya 12 cm. Nah, yang ditanyakan itu adalah panjang AC. Nah, AC anggaplah di sini dia bertindak sebagai alas. Sisi miringnya itu AB. Jadi AB-nya itu dia adalah sisi miring. Terus CB-nya dia sebagai tinggi. Nah, kita kan mau mencari AC ya, mencari alas. Nah, lihat rumus yang di atas ini ya. Nah, berarti AC pangkat 2 sama dengan sisi miring kuadrat. Berarti AB, ini AB, 13 AB kuadrat dikurangi tinggi nih, tinggi kuadrat. Berarti tingginya CB. CB kuadrat. Ini ya, tingginya CB. Kita masukin angkanya, AC kuadrat sama dengan 13 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. 13 pangkat 2 itu artinya 13 kali 13 atau 169. 12 pangkat 2 itu artinya 12 kali 12 yaitu 144. Nah, jadi AC pangkat 2 itu adalah 169 dikurangi 144. Jadi AC pangkat 2 itu adalah 25. Ingat, ini belum selesai karena masih ada pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya hilang, otomatis 25-nya diakarin. Sekarang kita cari akar 25. Itu berarti berapa kali berapa yang hasilnya 25 tapi angkanya sama. Yaitu 5 kali 5. Jadi hasilnya 5. Jadi akar 25 itu adalah 5 cm. Nah, sudah selesai. Nah, ini untuk contoh pada soal ceritanya. Nah, misalkan ini bisa kalian pelajari sendiri ya, pada intinya sama. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan kebalikan teorema Pythagoras. Jadi maksudnya, dari teorema Pythagoras ini, kita bisa menentukan jenis segitiga. Jadi yang pertama ada segitiga siku-siku, yang kedua ada segitiga lancip, yang ketiga ada segitiga tumpul. Nah, dari mana kita taunya? Lihat dari sini. Nah, jika nilai A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka dia segitiga siku. Nah, jika nilai A kuadratnya itu, ini itu tanda kurang ya. Ini itu adalah kurang dari. Kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka dia segitiga lancip. Nah, sedangkan jika A kuadratnya itu lebih dari, ini itu lebih dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC-nya adalah segitiga tumpul. Apa yang dimaksud dengan nilai A? Nah, A itu yang ini ya. Ini A, ini B, ini C. Sorry, salah. Ini A, ini AC-nya A, AB-nya B. Oh, ini. Ini B, ini C.
Maaf, salah. Nah, yang dimaksud dengan A itu dia adalah sisi miring. Sisi miring. Yang B-nya tinggi, berarti yang C-nya alas. Nah, misalkan ada segitiga ABC dengan panjang sisi 4, 7, dan 10. Tentukan apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Nah, untuk contoh soal yang seperti ini, dia kan nggak ada gambarnya ya. Kita nggak tahu mana A, B, C-nya. Nah, yang pasti A itu adalah sisi terpanjang. Jadi, kalian harus tahu bahwa nilai A itu adalah sisi terpanjang. Nah, sisi terpanjangnya itu dia adalah 10. Jadi nilai A-nya itu adalah 10 cm. Nah, sedangkan untuk menentukan nilai B dan C itu boleh ketukar juga. Boleh B-nya 4, C-nya 7, atau boleh B-nya 7, C-nya 4. Atau ya, gitu. Itu nggak ada masalah. Yang penting nilai A-nya itu nggak boleh salah. Nah, misalkan kita hitung kayak gini, A kuadrat. Ini jangan dulu kita kasih tanda titik-titik dulu. Kenapa harus dikasih tanda titik-titik? Karena kita nggak tahu apakah dia sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Nah, ini B-nya 4, ya, B kuadrat tambah C kuadrat. A kuadratnya itu 10 kuadrat. Kita pakai tanda titik-titik lagi. B-nya anggap kita 4, C-nya anggap 7. 10 kuadrat itu berarti 100. Ingat ya, 10 kuadrat itu 10 kali 10. 4 pangkat 2 itu bukan 8, tapi 4 kali 4, yaitu 16. Dan 7 pangkat 2 itu 7 kali 7, yaitu 49. Nah, di sini kita masih pakai titik-titik lagi. Ini kalian tambahin, 16 sama 49 itu berarti 65. Nah, baru kita gunakan tanda ini. Apakah 100 itu sama dengan, kurang dari, atau lebih dari 65? Nah, ternyata 100 itu merupakan lebih dari 65. Ya. Nah, karena kita peroleh A kuadrat lebih dari B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Kayak gitu ya, semoga kalian paham. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan lewat WA. Kalau misalkan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan dikerjakan latihan soalnya di buku masing-masing, di buku tulis masing-masing. Harus beserta caranya, kemudian dipoto jawabannya dan dikumpulkan. Selamat mengerjakan.